Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ya bisa ketemu lagi sama Pak Tio yang saya banggakan karena beliau ini satu-satunya warga RT di sini ya, jadi ketua komisi di DPR. Tapi ada juga yang mantan sekda juga ada almarhum di sini. Hari ini saya diminta oleh Pak Tio membawakan materi tentang Pancasila. Itu ada materinya ya? Materi tentang KI juga ada. Kalau ini paling 10 menit ya. Nanti materi tentang KI saya nyelipkan sebentar. Mungkin Bapak Ibu di sini semua tahu, apalagi yang sudah tua semua ya, yang lahir di atas tahun 80-an, angkat tangan dong. Yang lahirnya di atas 80-an, tahun 80. Maksudnya gini, 70, 50. Ini ibu itu di atas 70-an ya? Lahirnya ya? Kelahiran 70 maksudnya. Dulu kita kenal yang namanya pelajaran PMP. Saya hanya merefreshing aja apa pelajaran PMP dulu. Bapak Ibu boleh, ada yang pernah tahu nggak sumber gini, Pancasila itu artinya apa? 5 dasar. Sila. Iya, Pancasila itu 5 sila. Ini kalau saya lihat dulu di pelajaran SD, Satu depan out, satu ke samping. ada yang tahu kitab apa yang mengandung Satunya sebelah nilai sini. luhur Pancasila dalam sejarah Indonesia? Ada yang tahu nggak? Hah? Tuntas semua. Itu dari waktu kita masih apa namanya? Masih sekolah ya. Jadi selain penjelasan yang akan nanti disampaikan, di sini saya sudah dapat informasi yang pertama bahwa Pancasila itu tercetus dalam sidang-sidang BPUPKI. Jadi bedanya beda hari aja. Yang pertama itu dicetuskan oleh M. Yamin pada tanggal Tambahnya 29 Mei. Apa yang mau dilihat? Gak apa-apa, nggak usah dianukan, saya ngomong aja. Yang kedua adalah sidang BPUPKI, baru pada tanggal 1 Juni di mana Soekarno itu kemudian berpidato tanpa teks. Itu disebutkan tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baru kita masuk materi. Ini saya hanya merefresh saja. Saya yakin mungkin Bapak Ibu udah banyak yang lebih pintar dan lebih tahu tentang Pancasila. Karena sebenarnya Pancasila itu lahirnya dari diri kita sendiri. Lahirnya dari buah kebudayaan, buah pikiran
sejarah bangsa kita. Yang pertama adalah Pancasila, kedudukan Pancasila di dalam negara sebagai dasar dan ideologi, kemudian sebagai pandangan hidup, kemudian sebagai pemersatu bangsa, dan kemudian sebagai fundament filsafat atau pikiran yang mendalam. Saya baru-baru kemarin saya nonton sebuah video. Saya sebenarnya mau taruh videonya di sini, cuman di sini nggak ada soundnya. Di situ menceritakan bagaimana seseorang yang berasal dia dari Yugoslavia, itu negaranya terpecah-pecah dan kemudian warga negaranya banyak menyesal. Dan dia ketika melihat Indonesia, di negaranya yang hanya 4 atau 5 kelompok saja, itu susah bersatu. Begitu dia ke Indonesia, ada ribuan pulau di sini, ada ratusan bahasa, ada ratusan suku, tapi kita tetap bersatu. Kadang-kadang memang ketika terlalu banyak suku terpecah, maka lebih mudah menyatukan dibandingkan yang sukunya sedikit, ya kan? Kalau sukunya sedikit, itu nanti dominasinya akan nampak. Di Jawa aja, walaupun orang bilang ini suku Jawa, ini suku Dayak, ini suku Bugis misalnya, Jawa itu macam-macam. Jawa Tengah beda sama Jawa Timur, Jawa Barat beda sama Jawa Tengah. Jadi Jawa itu hanya sekedar pulau. Di dalam Pulau Jawa sendiri terbanyak bermacam-macam suku. Nah, ini ada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, ya. Jadi negara itu pasti dia ada ideologinya. Kalau negara itu berubah-ubah ideologinya, nanti negaranya pasti bubar. Dan itu selalu dijaga oleh pemerintah kita ataupun dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia untuk ini tetap bersatu. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Artinya di dalam semua kegiatan penyelenggaraan negara itu wajib berdasarkan Pancasila. Termasuk Matio juga di Dewan itu pasti juga landasan berpikir, landasan bertindak, landasan berbuatnya itu harus Pancasila. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang sudah kita tahu sampai sekarang, yang tidak berubah walaupun batang tubuh Undang-Undang Dasarnya berubah. Lanjut ke perumusan Pancasila. Nah, ini yang di sini ya. Yang di sini hanya di hasil sidang BPUPKI. Jadi BPUPKI itu bersidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, ditetapkanlah bahwa Pancasila itu keluar di dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni pada penutupan sidang BPUPKI. BPUPKI kita semua tahu ya, bapak-bapak yang pakai kacamata yang udah umurnya di atas 40-an ini pasti tahu lah BPUPKI itu. Apa BPUPKI, apa PPKI. Dasar negara Pancasila itu diawali dengan kebangsaan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian tanggal 22 Juni ada panitia kecil atau panitia 9. Di situ ada PKM Jakarta dan kemudian pada sidang PPKI tanggal 18 itu berubah. Terhilang kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam karena sebelum Undang-Undang Dasar disahkan beberapa kawan-kawan dari timur ada yang keberatan dengan Piagam Jakarta khususnya pasal 1. Kemudian lanjut Mas, ini udah di mana nih? Aku nggak bisa lihat sana. Oh, ini sejarahnya. Yang pertama itu susunan pengurus BPUPKI terdiri dari 67 orang plus 7 orang anggota istimewa. Ketuanya KRT Rajiman
radio di Ningrat. Mungkin kalau kawan-kawan di sini yang umurnya masih milenial ya, nggak kenal nama ini ya, betul nggak? Hah? Nggak kenal lah, dengarnya aja nggak pernah. Oh, kalau yang udah agak tua pasti pernah. Oh, sudah tua ya. Karena kita tahunya yang membuat Pancasila, yang membuat pemimpin sedang PPKI itu adalah Soekarno. Yang kita kenal dengan presiden kita yang kemudian beliau tumbang pada tahun 65 atau 66. Nah, masa sidang 1 membahas perumusan negara Indonesia merdeka. Lanjut ini pidato Soekarno. Ini yang kemarin sempat dianggap untuk misalnya mau merubah Pancasila, padahal ini hanyalah bentuk dan Trisila itu disebutkan dalam pidato. Ya kan? Kalau ini 5 sila, kalau kita kelas lagi 3 sila, kalau kita kelas lagi 1 sila. Nah, kalau mereka silanya gotong royong, itu bukan dasar negara, itu adalah pidato yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Terus, ini balik ke 8, kita skip aja, nggak keluar nanti di ujian. Panitia sini juga skip. Nanti Piagam Jakarta. Bapak ada Bapak Ibu aja ya, nanti baca aja di rumah lah ya kan. Jangan jadi apa namanya itu. Bungkus kan enak, itu pakai kertas cekatnya sudah. Copot 1 tuh. Dibaca dulu, kalau habis dibaca dibungkus nggak apa-apa. Ya Pak Dio, nggak apa-apa ya, yang penting dibaca dulu. Nah ini kemudian PPKI, ketuanya Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan anggotanya 25. Ini proklamasi. Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar langsung ya suara asli ya, kecuali di TV, di koran. Kalau Bapak nanti ke Monas, itu suara asli. Soekarno membacakan proklamasi dari situ. Silakan nanti minta ongkosnya sama Pak Tio. Nah ini pembukaan undang-undang dasar. Nah ini prinsip dalam pembukaan bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu adalah pengakuan kemerdekaan dan hak asasi manusia sebagai hak universal segala bangsa. Jadi semua bangsa bisa menentukan nasibnya sendiri. Tapi ini yang juga dipakai. Bagaimana Papua mau memisahkan diri, Timor Leste mau memisahkan diri, gitu kan? Ya kalau semuanya berpisah, ya bubarlah ini dunia ini, ya kan? Tapi HAM itu juga pasti ada batas-batasnya, ada aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ini kita lakukan karena pada waktu itu masih banyak negara yang belum merdeka, sehingga bangsa kita merasa perlu menjadi pendorong agar bangsa-bangsa lain dapat merdeka. Kemudian adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya adalah pengakuan terhadap eksistensi bangsa sebagai negara yang bertuhan. Dan daripada itu, maka itu dan seterusnya itu adalah hakikat tujuan negara, cara menggapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat serta prinsip penyelenggaraan negara. Nah ini lanjut intisari yang terkandung dalam sila-sila ketuhanan. Kalau kita dulu waktu masih SMP, SMA atau kuliah, kalau ada nilai apa? P4 ya. Kita nilainya tahunnya ini kan butir-butir Pancasila ya Pak. Ada 45 ya. Tapi ini kok intisarinya nih Pak. Intisarinya Bapak bisa lihat ya. Ada di tempat kita ya. Intinya ini jadi pandangan hidup kita berbangsa bernegara dan sudah kita alami sehari-hari, ya kan? Sebenarnya pandangan hidup itu hanya dituliskan, ya kan? Kita hidup itu pasti bawaannya pengen menolong, jangan mencuri. Kenapa kita jangan mencuri? Karena kita tahu kalau kita dicuri gak enak, benar kan? Kenapa kita suka membantu? Karena kita tahu kalau kita dibantu orang senang. Maka kita juga biasanya akan membuat hal yang membuat orang lain senang, ya kan?
Lanjut sekarang ke materi KL. Ada materi KL.